Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabil ulum wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbubun fihi ma katsirun minan nas ashabul farah amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah munajat ratibul hadad Masjid Birrul Walidain rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimanapun kita tetap mengucapkan alhamdulillah meskipun pada pertemuan tanggal 5 kemarin, kalau sama mengamati yang hadir itu ada 12 orang, hari ini hanya 5 orang, tapi tidak masalah. Yang penting bagaimana kita tetap istiqomah. Kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan 1 bulan 2 kali ya, hari Kamis dan Selasa, dan waktunya menunggu kalau saya Kamis dan Selasa itu pulang pengajian habis maghrib. Kalau pas saya pulang, insya Allah setiap kurang lebih sekitar 2 pekan sekali ya, kurang lebih 2 pekan sekali. Semoga dengan istiqomah kita yang membaca doa ini, dan doa tadi ada beberapa yang kita niatkan yang sempat kita diam sebentar tadi, itu doa yang memang itu kita punya hajat seperti apa, kita di majelis yang apa, di dalamnya kita membaca banyak doa-doa ini, banyak doa yang maksud kita baca, kemudian termasuk beberapa ayat-ayat suci kita baca. Semoga ini menjadi wasilah kita, hajat-hajat kita ya, yang diberikan kesulitan, semoga Allah segera memberikan kemudahan. Yang diberikan kesusahan, semoga diberikan riang dan senang. Yang diberikan masalah yang sangat berat, semoga Allah ringankan urusan kita. Malam ini saya akan menyampaikan bercerita ya, tentang mengenai bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana sebuah konsekuensi tanggung jawab. Artinya orang hidup itu bagaimana ia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Allah nanti. Tapi kalau kita amati dalam perjalanan umat manusia, kita melihat bahwa banyak di antara sebagian manusia mereka menjelma menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal, orang-orang yang tidak beriman. Dan itu memang menjadi sunnatullah, karena memang menjadi sunnah alam semesta ini, ada yang benar, ada yang batil, ada yang hak, ada yang batil ya. Ada hak dan ada yang salah. Maka disitulah unsur yang membuat manusia ini ditantang bagaimana mereka harus bisa menjadi manusia yang berjuang untuk kebenaran. Kalau seandainya dunia itu isinya itu hanya orang-orang yang jahat, dunia akan hancur. Kalau begitu juga, kalau dunia itu hanya isinya orang-orang yang baik-baik saja, maka tidak ada yang namanya perjuangan yang penuh terasa. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mereka berada di jalan yang batil, kita menjadi semangat bagaimana mempromosikan, bagaimana mendakwahkan agama ini. Maka di mimbar atau di kesempatan majelis yang tausiah ini mungkin tidak lama ya, saya usahakan tidak lebih 15 menit. Saya akan menyampaikan tema tentang, singkat saja, tentang apa saja yang tingkah pola kejahatan atau hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang bernama Fir'aun. Fir'aun yang kita maksud ini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang raja di Mesir yang dia dikenal sangat kejam. Dan nanti akan kita bahas 8 poin ya,
apa saja yang menjadi tingkah pola kejahatan yang dilakukan Fir'aun. Kita akan belajar ini, kita kaji, dan semua dari Al-Quran Karim. Ini tak lain adalah tujuannya agar kita belajar dari sejarah, kita belajar agar kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik yang dimiliki oleh Fir'aun. Yang pertama, kejahatan atau dosa Fir'aun yang diungkap dalam Al-Quran yang pertama adalah Fir'aun ini merasa dengan pedenya yang tidak menemukan Tuhan untuk masyarakatnya kecuali dia sendiri. Dia mengatakan semua dalam surat Qasas, ya ayyuhal malak ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai orang-orang khalayak, aku tidak melihat, tidak mengetahui seseorang yang pantas menjadi Tuhan kalian kecuali diriku. Ini betapa ucapan yang sangat-sangat keterlaluan ya. Seorang manusia dia merasa bahwa tidak ada yang pantas menjadi Tuhan kecuali dirinya. Dan yang lebih apa? Kalimat yang lebih menyakitkan adalah ketika Fir'aun mengatakan ma'alim tulakum, aku tidak mengetahui untuk kalian. Ini seakan-akan dia yang paling tahu, yang paling ngerti kemaslahatan, yang paling tahu kebaikan untuk bangsanya atau masyarakatnya. Yang kedua, di antara kejahatan Fir'aun yang diungkap dalam Quran adalah ia mengatakan dalam sebuah ayat Al-Quran Karim dalam surat Qasas, dia punya menteri namanya Haman. Menteri Haman ini dia akan selalu tunduk dengan perintah yang namanya perintahnya Fir'aun. Fir'aun mengatakan, "Fa'uqid li ya Haman, faj'al li sarha la'alli attali ila ilahi Musa." Hai Haman, kalau memang Musa itu mengaku punya Tuhan, sementara aku melihat tidak ada Tuhan selain diriku, kata Fir'aun, coba kamu Haman, coba kamu nyalakanlah api untuk membuat bangunan ya. Buatlah untukku gedung pencakar langit supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ini berarti orang yang berpikir materialis, berpikir rasionalis. Dia ngertinya kalau orang bangun gedung pencakar langit, gedung yang paling tinggi, kemudian dia ketemu Tuhan di sana misalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu lebih kekuasaannya maha besar dari sekedar gedung pencakar langit itu. Ini kesombongan Fir'aun. Ia merasa bahwa ia punya dana yang besar, bisa perintah membangun gedung yang tinggi. Dengan gaya sombongnya dia mengatakan supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Fir'aun ini mengatakan wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Aku sungguh menyangka Musa itu minal kadhibina, termasuk orang-orang pendusta. Allah mengutus Musa alaihissalam untuk mengajak kaumnya termasuk Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Tapi ternyata Fir'aun ini ucapannya terang-terangan, aku menyangka Musa termasuk orang pendusta. Padahal sebenarnya yang dusta siapa? Ya Fir'aun. Ini kalau zaman sekarang barangkali kita sering melihat ya, di masyarakat atau dalam sebuah negara itu ada saja orang yang punya tipe itu memutarbalikkan fakta. Dia pendusta, bilang orang lain pendusta. Dia seorang pembohong, nuduh orang pembohong. Dia yang sering membuat apa? Dia yang sering melantarkan rakyatnya, tapi dia merasa orang berjasa. Ini sama Fir'aun juga gitu. Dia merasa bisa memberikan manfaat, merasa bisa tahu manfaat. Bahkan dia merasa dia orang yang benar dan menuduh Musa ini orang yang dusta. Yang keempat, di antara dosa-dosa Fir'aun dan kejahatannya adalah
ketika dia mengatakan dalam sebuah ayat, alaisa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah aku yang menguasai kerajaan Mesir dan sungai-sungai ini mengalir di bawah telapak kakiku. Ini kesombongan yang luar biasa. Bagaimana dia merasa kalau punya kerajaan yang besar, kalau sudah punya yang namanya sungai-sungai, kekayaan alam menjadi miliknya, kemudian dia merasa punya kekuatan. Itu dilanjutkan dengan dosanya yang besar lagi. Di poin yang berikutnya adalah dicantumkan dalam surat An-Nazi'at. Allah berkalam mengutip ucapannya Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Sudah mengatakan aku Tuhan kalian ditambah yang paling tinggi. Artinya apa? Fir'aun merasa dialah Tuhan dari segala Tuhan yang dipertuhankan. Karena masa itu kalau orang-orang Mesir kuno itu kan banyak punya berhala-berhala, punya Tuhan-Tuhan yang banyak, sehingga Firaun membahasakan itu, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu artinya ia meyakini bahwa di dunia itu kalaupun ada Tuhan-Tuhan yang lain, Firaun merasa dialah yang paling tinggi di antara Tuhan-Tuhan itu. Ini kesombongan yang luar biasa dari Firaun. Kemudian di antara kesalahan lagi Firaun adalah di poin yang selanjutnya adalah Firaun ini pada akhirnya ketika dia diajak untuk masuk ke dalam agama tauhid, dia kemudian menolak ajakan Musa alaihissalam. Malah yang namanya Fir'aun dan bala tentaranya ini justru kemudian mengejar Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke Laut Merah. Sehingga itulah yang menjadi penyebab pada akhirnya Allah perintahkan Musa untuk melemparkan tongkat yang kemudian membelah lautan. Ini mukjizat dari Musa. Dan setelah Fir'aun masuk ke situ, Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah itu. Kalau kita ambil dari poin yang kelima ini adalah dosa Fir'aun adalah bagaimana ia yang semestinya tahu Musa dalam kebenaran atau pura-pura nggak ngerti, tapi dia kemudian malah mengejar orang yang mengajak kebenaran. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang juga. Di zaman sekarang banyak orang-orang baik, orang-orang benar ditangkapi, dipenjara, mereka nggak salah, mereka ingin mengungkap fakta kebenaran, justru malah menghadapi yang namanya jeruji penjara. Ini sejarah itu akan selalu berulang. Di zaman dulu, zaman sekarang ada saja orang-orang baik yang mereka kemudian dizolimi dan mereka kemudian disiksa atau menghadapi tantangan yang berat. Poin yang keenam, poin yang ketujuh ya. Di antara dosa-dosa Firaun adalah ia mengeluarkan keputusan karena dia khawatir kerajaannya akan jatuh di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel, seorang bayi dari Bani Israel. Dia kemudian mengeluarkan peraturan raja, semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, sementara anak-anak perempuan yang bayi mereka dibiarkan hidup. Quran mengatakan yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ini terjadi pada zaman Fir'aun. Bagaimana dengan kejamnya ia, tidak punya rasa kemanusiaan. Bayi yang lahir yang semestinya yang nggak bisa apa-apa, tapi karena kekhawatiran siapa tahu bayi laki-laki itu akan nanti menjadi penyebab hancurnya kerajaan Fir'aun. Ini berarti apa ini kesimpulannya? Dia Fir'aun orang yang takut kehilangan jabatan dunia. Sekarang sama di zaman sekarang, banyak orang-orang yang mereka khawatir kehilangan jabatan dunia, kemudian melakukan yang namanya tadi itu, membunuh lawan politik, bahkan memenjarakan mereka, bahkan membunuh mereka dengan cara Petrus dan misalnya, atau bagaimana menghilangkan jejak para pejuang-pejuang itu. Ini terjadi pada zaman sekarang. Yang terakhir, yang ke-8, Firaun ini ketika melihat para pengikutnya atau tukang sihir yang mereka sihirnya kalah dengan tongkatnya Musa alaihissalam, yang mana tongkatnya berubah menjadi ular yang memakan tongkat mereka,
dan mereka kemudian beriman kepada Musa alaihissalam. Fir'aun mengatakan, laqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf walau summa law sallibannakum ajma'in. Aku akan kupotong tangan kalian, kaki kalian secara silang, dan aku akan menyalib kalian semuanya. Ini artinya betapa ketika orang sudah buta ya, mata hatinya buta, dia merasa paling benar, dia akan melakukan kejahatan, dia akan melawan orang-orang yang baik, kalau perlu dia akan mencelakakan mereka. Itulah yang menjadi sunnatullah dalam kehidupan ini, bahwa orang-orang yang baik itu akan selalu, dia harus siap, kalaupun dia harus menderita, dia harus siap. Kenapa? Orang-orang jahat mereka tidak akan pernah puas melihat orang-orang baik itu mereka hidup dengan nyaman. Demikian materi untuk Ratibul Haddad Munajat edisi kedua ini. Untuk selanjutnya kita akan break 3 menit ya. Untuk selanjutnya kita tutup dengan doa penutup untuk doa Ratibul Haddad. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.